prinsip dasar dari beternak. Ini prinsip dasar dari beternak, karena konten kita kan judul channelnya Kambing Kali Gising TV. Itu syarat pokok utama yang harus dilakukan itu opo Pak Sumar? Sayang, tresno asih terhadap sesama. Yang namanya kambing, sapi, kerbau itulah yang bisa dinamakan kategori rojokoyo. Rojokoyo, betul. Kalau rojokoyo sebetulnya kalau diwedar ini seperti apa sih Pak Sumar? Secara hitungan matematika logika kan orang untung ke? Iya, kita rugi. Kita rugi. Rugi. Secara hitungan matematika yang real, artinya dengan corok kita di sekolah nih sampai lulusan berapa S3, S4, S5 dan S6 mungkin ini bisa merugikan. Dan kita unsur hati rasa kasih sayangnya jadi berkurang ya Pak. Iya betul. Namun kalau kita bisa melihat dari sisi kelebihan yang namanya rojokoyo, iki kan iso ngising mendil ya Pak. Ya betul, menghasilkan mendil. Mungkin kita memelihara kambing, berapa tahun kemudian kita bisa makan pisang dan sebagainya. Itu karena dari kotoran ini. Nah, ada berapa ekor Pak Sumar? Ini ada 12 ekor maksudnya. 2 kali saya Mas. Jadi ada induk kambing yang sudah kawinkan pas 5 bulan itu kalau prediksi saya menurut HPL-nya itu seharusnya sudah mana. Padahal juga perutnya besar, prediksi saya kalau mana tentunya anaknya juga 2 lah orang-orang ya. Tapi pada hari akhir atau HPL-nya itu sudah limit, bahkan sudah lebih dari seminggu kok tidak ono cembene. Ada cembenya ya sudah saya pasrah saja. Jadi ini yang mau dikeluarkan 1 ekor ini ya. Ya mudah-mudahan saja kalau ini nanti menjadi rezekinya Pak Sumar ya tentunya nanti ada teman-teman yang respon. Yang jelas kalau ini berbicara keranda, dari betinanya adalah keranda Sabdono dan dari jantannya ini adalah keranda dari Labas ya. Labas turun tembong, tembong ke Noto. Sudah kolon. Karena pada prinsipnya bermanfaat untuk orang lain itu hal yang tidak mudah. Namun ketika kita salah menilai hanya untuk orang lain juga kurang pas. Sebetulnya yang namanya bermanfaat itu juga untuk orang lain, untuk alam sekitar, hewan dan lain-lain yang harus kita ulas hari ini. Dan tentunya ada kandang di belakang saya ini adalah kandang kambing Kali Gising. Peternaknya siapa dan kita kontennya mungkin hari ini agak berbeda. Dari yang seperti biasanya, review harga, review parameter dan lain-lain, namun ini rodok berbeda karena ada intisari adalah ketika kita di kandang ini itu akan mengerucut pada rumus matematika yang sebenarnya dalam hubungan ilmu rojokoyo ataupun kawruh ataupun pengetahuan rojokoyo, dan ini sudah dialami dari Mas Sumar sendiri, peternaknya yang bahkan selalu masrah nih, selalu berserah diri, hasil yang menentukan Gusti. Nah, di sini kita akan berbicara dan kita akan melihat dan di sini kita akan testimoni. Sebenarnya Mas Sumar ini posisi ternaknya itu tidak hanya kambing. Sini aja Pak Sumar, sini kita di sini dulu. Pak Sumar ini memiliki tanggung jawab yang kalau kita ngomong cukup lumayan karena peternakannya ini adalah mengarah pada juga punya sapi ya jenengan ya. Sapi ada. Sapi 2 ekor. 2 ekor. Ada. Cuma 2 ekor. Dulu 3 ekor, tapi yang satu sudah untuk butuh. Butuh. Sehingga sudah saya jual. Terus tinggal 2 sekarang. Tapi butuhnya cukup ya Pak? Ya cukup. Cukup. Nah ini loh, butuhnya kan cukup. Dan ini juga masih ada beberapa kambing. Prinsip awalnya beternak mungkin kalau pada topik inti awalnya adalah kita menggarisbawahi rojokoyo. Kita akan mencoba untuk mengulas dengan narasumber yang satu ini, dan mungkin baru pertama kali saya menemukan narasumber yang ini sebagai pengetahuan teman-teman, sebagai pengetahuan bahwa matematika yang ada di sekolahan itu akan berbeda dengan matematika yang ada di alam ya Pak Sumar. Iya betul. Prinsip dasar dari beternak, ini prinsip dasar dari beternak karena konten kita kan judul channelnya Kambing Kali Gising TV. Itu syarat pokok utama yang harus dilakukan itu apa Pak Sumar menurut jenengan? Kasih sayang, tresno asih terhadap sesama. Nah, dalam hal ini karena kami kebetulan memang meneruskan dari ayah saya. Sebelum saya lahir pun ayah saya sudah beternak kambing. Tapi kalau dulu memang kambing itu belum seperti sekarang ada namanya ras Kali Gising. Mungkin karena sudah zamannya sekarang saya juga ikut mengembangkan ras dari Kali Gising yang disebut
kambing etawa itu. Tapi ini baru kambing, yang penting ada nyawanya dulu. Masalah ras nanti sambil berjalan. Sambil berjalan. Tapi prinsip awalnya karena yang namanya kambing, sapi, kerbau itulah yang bisa dinamakan kategori rojokoyo. Rojokoyo, betul. Kalau rojokoyo sebetulnya kalau di Wedar ini seperti apa sih Pak Sumar ini? Ya, istilah rojokoyo sepengetahuan saya ya Mas Sofyan. Jadi kita memelihara yang disebut rojokoyo menurut mbah-mbah atau eyang-eyang dulu atau para leluhur kita dulu. Rojokoyo itu terdiri dari kambing, kemudian kerbau, kemudian lembu. Nah, ketiga itulah yang dinamakan rojokoyo. Tapi kalau seperti ayam itu sudah lain lagi karena itu bagian dari unggas. Nah, bagian dari rojokoyo yang saya pelihara antara lain kebetulan saya memelihara kambing etawa. Kemudian di belakang rumah itu ada 2 ekor sapi. Nah, itu golongan dari lembu. Lembu atau apa itu? Ya, kalau sapi kan lembu ya. Maksudnya lembu ya. Kalau kerbau maiso. Nah, itu. Nah, prinsip saya supaya yang dipelihara itu juga nyaman, kita harus noto hati kita. Baik. Jadi kita harus noto hati kita supaya semua terarah kepada noto tadi. Jadi kita toto-toto dulu sebelum kita beternak. Kalau saya memang kebetulan tinggal meneruskan saja Mas Sofyan. Ya. Bahkan kandang saya belum saya buat sedemikian rupa seperti yang sudah sukses-sukses itu. Ini masih peninggalan? Ya, masih peninggalan ini. Walaupun sebagian memang sudah direhab. Saya yang membuat, tapi belum begitu bisa dipandang sedap mata karena memang baru proses. Mungkin bagian belum tahu-tahu tadi Mas Sofyan. Nah, meneruskan pada prinsip tadi bahwa kita harus menanamkan rasa kasih sayang pada semua peliharaan kita, termasuk kambing dan sapi. Jadi kita harus menanamkan rasa kasih sayang dan cinta kepada kambing, karena kambing itu juga titahnya yang Gusti Ingkang Musuci. Jadi podo-podo urip. Nah, itu prinsip saya begitu. Berarti teman-teman, sekedar kalau kita berbicara masalah duniawi uang, ya, seolah-olah kita memiliki uang 100 juta dibelikan 1 ekor kambing yang sekiranya angkanya kan fantastis. Iya, iya. Namun dalam tanda kutip dan harus perlu digarisbawahi, ketika rosone kita dengan rosone kambing seharga 100 juta itu tidak ada koneksi ataupun tidak ada rasa welas asih terhadap sesama yang hidup ataupun dalam jawane urip, ya, untuk hasil sekiranya mungkin tidak sesukses yang bisa menghargai urip ya. Gampangannya ngeten lah. Banyak kan pengusaha-pengusaha yang istilahnya sekedar misal ambisi, sekedar atau mungkin aku duit kudu tuku terus hitungan secara matematika 1 kali 2 jadinya tetap 2, 2 kali 4 jadinya tetap 8. Tapi matematika alam yang istilahnya kaitannya dengan rezeki, kita apakah bisa ngitung ya Pak Sumar? Ya, kalau memang berdasarkan matematika itu memang seperti itu Mas Sofyan. Jadi kalau 2 kali 2 memang 4 itu sudah rumus. Rumus, iya. Tapi masalah bejo dan hasil itu kan sudah dipastikan oleh Gusti Ingkang Musuci. Iya. Jadi mungkin kita beternak baik itu kambing maupun sapi, itu dari awal kita menanamkan rasa cinta kasih dan kasih sayang terhadap peliharaan kita. Itu nanti masalah hasil ya semua kerja pada Gusti Ingkang Musuci. Yang penting kita openi, kita beri makan sesuai porsi yang diperlukan. Syukur-syukur kok nanti sampai warak penuh. Kalau tidak ya paling tidak sapi maupun kambing itu bisa warak. Itu. Dan pada rumusnya adalah kalau kita ngocei yang namanya rojokoyo. Rojokoyo itu kalau menurut mbah-mbah biyen itu misal kayak kambing ini ya Pak Sumar ya. Kambing ini kan kebetulan jantan ya. Iya, jantan ini. Misal ini kalau kita berbicara betina, kadang-kadang teman-teman itu ketika betina ini sudah diopeni apik, sudah digedekne, sudah dikawinke dan ora meteng. Secara hitungan matematika logika kan orang untung ke. Iya, kita rugi. Kita rugi. Secara hitungan matematika yang real. Artinya dengan corok kita di sekolah nih sampai lulusan berapa S3, S4, S5 dan S6, mungkin ini bisa merugikan.
dan kita unsur hati rasa kasih sayangnya jadi berkurang ya Pak Sumar. Iya betul. Namun kalau kita bisa melihat dari sisi kelebihan yang namanya Rojokoyo, iki kan iso ngising mendil ya Pak Sumar. Ya betul, menghasilkan mendil. Menghasilkan mendil, menghasilkan oyuh dan lain-lain ya. Ketika coba kita membayangkan dari sebutir, 2 butir sampai sekarung, 2 karung sampai 1 truk mendil ini untuk kita kembalikan ke bumi alam yang hijau. Yang hijau royo-royo. Misalnya ini wit gedang ya Pak Sumar ya. Ya itu lengkap kok. Ini kebetulan lengkap Mas Sofyan. Ada kopinya, komplit, ada calon, mungkin besok kalau sudah berbuah ada durennya ini. Dan paling banyak ini di kopi Mas Sofyan. Iya. Yuk seandainya coba kita serintile ini kasihkan kita ke wit gedang. Ya. Terus wit gedang kuwi ndelolah tundunane nek ora dikai mendil ki mek sakmene terus dadine kok dikai mendil dadi sakmene. Iya betul. Dan itu apakah tidak nikmat? Itu bagian dari nikmat kita memelihara Rojokoyo tadi. Betul. Karena memang pada prinsipnya nanti kan bisa berputar. Akan kembali lah Akan ya. kembali kepada kita juga. Oke. Mungkin kita memelihara kambing. Berapa tahun kemudian kita bisa makan pisang dan lain sebagainya. Itu karena dari kotorannya, kotoran dari ini. Nah, pisang, kopi, durian. Kalau kita pupuk pakai intil atau mendil dari kambing itu atau ini, sapi itu ya. Ini kan bisa kembali kepada kita hasilnya itu. Artinya kita bisa memanfaatkan dari hasil kotoran ini. Nah, berwujudlah dari hasil-hasil yang kita nikmati ini termasuk kopi. Kita minum kopi mungkin rasanya juga beda karena kopi ini kebetulan memang tidak saya berikan pupuk yang dari kimia tidak. Memang dari hasil dari ini intil ya, ini. dari kotoran dari intil ini. Di bawah ini kotak ini memang ini sudah penuh ini Mas Sofyan dan kebetulan memang saya buat fermentasi supaya lebih subur walaupun sebenarnya dari intil yang tanpa direkayasa pun sudah begitu subur, sudah bagus sebetulnya. Tapi hanya untuk supaya membuat intil itu bisa remuk, bisa ambyar, bisa lebih cepat untuk bisa diserap pada tanaman-tanaman yang ada. Yang kadangkala saya menjadi kasihan itu sama sepodo-podo urip. Dengan ego kita masing-masing yang kadang kita nurut ego, gedekne pangen-angen, wedhus iki seandainya tidak mana, terus dikuyo-kuyo, rasa tresnone awake dhewe terhadap kewan ini jadi berkurang, dadine nanti juga menyalahkan orang lain. Itu yang saya pikir tidak pas. Sedangkan kalau kita berpikir sederhana saja, kambing ini misalnya dinai mana, umpama kena nggih tuku gedang, umpama kena nggih tuku duren, umpama ora dinai mana, lek duwe wite sing nang kebon kuwi apa dijoli bentuke kuwi. Jadi istilahnya sebetulnya kan mata rantainya ini kalau rumus Rojokoyo itu sebetulnya berputar ya Pak Sumar. Berputar ya. Kadang-kadang akal kita, pikir kita, angen-angen kita jadi gampang saja. Oh, terus kok majir ora mana-mana iki ndang kudu tak balekne nan sing adol utawa iki ndang tak dol pasar tak rugian. Walah ngingu wedhus malah rugi, alah ngingu sapi malah rugi. Wong kan isane walah. Kan seperti itu. Kadang-kadang untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan bahkan dari hal yang sangat kecil saja. Wong kotorane wingi nandur wit gedang Ambon yo montong-montong yo rantek dipangan sedina kan gitu ya, Pak. Artinya kesimpulannya adalah kalau menurut Pak Sumar tadi, prinsip keberhasilan dalam berternak itu adalah kita harus menggunakan rasa. Rasa nerak dhewe iki urip. Iki kalau Pak Sumar ya urip, iki ya urip ya Pak. Ya betul. Artinya kalau kita bisa memahami sepodo-podo urip dan kita bisa memahami bahwa itu regulasinya adalah perlu kesinambungan dan mata rantainya itu harus nyambung, ya jane ora pusing ya Pak. Rekoso ngarit berarti mboten mumet ya Pak. Mboten mumet. Wong dilalah kok ya cukup gitu loh Mas Sofyan. Iya. Ini kan menginjak musim kemarau Mas Sofyan. Kalau kita pandang mana terdukulane nggak ada ya. Ada. Tapi ya nyatanya kambing-kambing saya juga warek gitu loh. Dan saya nggak kurang gitu. Lebih dari 10 tahun kita beternak itu arek ketiga petung sasi saya pikir kambing ora enak sing mati kaliren lho Pak. Ya tidak memang. Bila ya cukup gitu loh. Jadi istilahnya kan ini bentuk-bentuk kotoran yang seperti ini adalah malah justru kalau kita berbicara bumi ini seneng mungkin ya kalau dikasih-kasih ini ya. Dan itu cara kaya rapen-rapen ini Pak Sumar ini juga sering dimanfaatkan juga untuk nah kita bisa lihat. Ini wet tales, wet apa jenenge Pak nek ini ya? Ini namanya Surinama ini. Surinama ya. Segitu gedenya, segini suburnya karena memang dekat juga dengan rapen, kemudian intil.
Terus ini pohon pisangnya juga ini nek wae ya ya belum dawa-dawa gede-gede ya, Pak. Iya ini. Karena ini juga berdampingan dengan istilahnya pupuk yang memang ini kan wit gedang wit urip iki butuh pangane ya iki gitu ya, Pak. Iya, butuh nutrisi. Ya, nutrisinya adalah salah satunya juga dari intil kambing ini. Kalau kita kan nggak mungkin mangan intil ya, Pak. Nggak mungkin. Kita mangannya ya woe kuwi. Iya, kan? lewat proses. Oke. Dan ini di kandangnya Pak Sumar ini ada berapa ekor, Pak Sumar? Ini untuk kambing ada 12 ekor Mas Sofyan. 12 ekor? Iya 12 ekor. Dan ini jenengan sendiri? Iya saya sendiri yang ngarit. Padahal sapi ini loro tok wis ngeseli loh, Pak. Iya memang kalau dipikir tenaga loh ya. Kesehariannya yang saya utamakan adalah ngarit sama ngarit. Nah, saya yang lain. Saya kenapa di sini itu perlunya ketemu dengan narasumber ini beliau Pak Sumar itu karena saya dan teman-teman tentunya ingin belajar dari sifat keikhlasannya. Sifat keikhlasannya dan istilahnya tanpa pamrih cara dene iki kesel ora apa-apa wong iki niate ngrumat Rajakaya. Iya. Kalau tidak orang punya niat ataupun kasih sayang ataupun wong ikhlas wong sabar wis milih jagong. Artinya wis milih jagong dan ini masih bisa dilakukan. Dan ini yang luar biasa dan ini konten ini kenapa saya tadi bilang agak berbeda dari konten-konten sebelumnya dan tidaklah ya ketemu saya Pak Sumar. Dan pokoknya jenengan itu dari pagi sampai sore misalnya ngurusi sapi dan kambing juga wajar ya, secara capek hanya fisik ya Pak ya? Ya landasannya pertama adalah memang dari rasa seneng tadi Mas Sofyan. Ya. Rasa kalau sudah seneng seakan-akan kita tidak punya rasa malas dan kesel. Beban lah ya, orang beban lah ya. Atau tidak punya beban. Kadang saya pada waktu nyoroi teledong itu saya nikmati dengan rasa seneng, saya nikmati bagaimana menikmati prosesnya nyorok teledong, kemudian membawa teledong pakai angkong, kemudian membersihkan kandang kambing, bagaimana pada saat menyusukan anak kambing pada induknya, kalau induknya itu susunya tidak mencukupi pada anaknya ya bagaimana caranya kita untuk mencukupi. Mungkin yang sudah saya lakukan dengan cara memberikan susu sapi yang sudah dikristaga. Kemudian saya campur dengan susu murninya dari kambing itu sendiri. Dan karena kita melihat itu sudah ada yang hidup lagi. Iya. Sudah ada cempe yang sudah punya urip lagi. Urip itu goib karena ya kita tidak tahu kan urip kita di mana dan urip hewan itu di mana dan urip itu urip nang endi ya. Cuman itu benar-benar nyata. Bisa kita lihat ini bisa makan, bisa kawin, bisa beranak, bisa berbunyi kan karena urip ya. Betul, karena itu urip. Yang luar biasa dan tentu beda ini konten-konten dari yang sebelum-sebelumnya. Namun ini dengan 12 ekor. Ini 12 ekor ya Pak Sumar 12 ekor. 12 ekor itu lantas kalau jenengan ngarit. Ini jam segini ini hampir jam berapa ini saya nggak jenengan ini belum ngarit ya. Ini baru sisa makanan yang kemarin sore ini. Untuk hari ini belum ngarit ya? Belum ngarit. Ini padahal sudah hampir jam 3 loh ini. Iya, belum sapinya juga. Belum sapinya. Terus panik bora iki Pak nek urung ngarit terus malah diganggu. Kebetulan kalau masalah panik ya kembali pada rasa tadi. Walaupun panik seperti apapun kalau kita seneng ya dilalai. Jam 5 sore pun kok ya? Iya, jam 5 sore pun saya baru mulai ngarit. Pas nanti wayang ngerangsum ya cukup Mas. Nah, kalau sapi saya memang ada stok. Setahun sebelum memelihara sapi itu saya sudah persiapkan kolonjono sama otot. Oh gitu. Walaupun ya saya rewangi dengan ngontrak tanah. Tanahnya itu bukan milik saya, hanya ngontrak. Ada luasan kurang lebih 1000 meter. Itu saya tanami otot sama kolonjono. Gitu. Itu untuk pakan yang sapi. Nah kalau yang kambing ini karena ini musim kemarau ya saya mau tidak mau kadang memanjat pohon nongko kayak gini ya, pohon mahoni itu untuk mencukupi kebutuhan kambingnya ini sendiri. Kambing iya. Oke, dan ternyata kalau kita melihat kambingnya juga gemuk-gemuk sehat karena kalau kita sudah urusan rasa hati itu orang eman tenaga kanggo ternak dewek. Kuncinya kan di situ. Kalau kita itu orang duwe rasa seneng, orang duwe kerentek mesakne karo sepodo-podo urip ataupun ini kita ngomongnya kambing ya. Itu ya alah sak gawan wae lah ngomikir perkara bengok ya pancen suarane wedhus. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi beda treatment ataupun beda cara ketika kita sudah rasa melase iki duwe. Rasa karo kewan welas asih iki duwe. Wong cara kula nek wedhus arep mati ya tak dongakne apa wis kembalilah ke istilah sama saya itu. Bahkan malah saya tangisi ya. Biasanya ramati kok mati. Ya biasanya urip yo kok mati. Jadi ya kita kembalikan semua itu karena milik Gusti Kang Maha Suci. Jadi
kita sebatas, kalau kita ya tugasnya sebatas hanya berikhtiar aja ya, maksudnya ono sing barang iku diopeni terus diupokoro ngenai bebungah ya disyukuri, gini urung ya tetap disyukuri. Iya kan betul. gitu. Padahal kasus-kasus dari jenengan Corong Arit itu ya kambing ada yang wis pernah cerita wayai mana hilang ya Pak Sumar ya? Ya itu bagian dari bejo itu Mas. Kalau berbicara kita bejo, kita sebagai titah ya, adanya kan cuma kupiyo atau usaha ya. Nah, keberhasilan nanti ada di tangan Gusti Ingkang Maha Suci. Betul. Ya saya kadang kalau dihitung secara matematika 5 bulan itu waktu yang tidak sedikit. Dulu itu 2 kali saya Mas. Jadi ada induk kambing yang sudah kawinkan. Pas 5 bulan itu kalau prediksi saya menurut HPL-nya itu seharusnya sudah mana. Padahal juga perutnya besar, prediksi saya kalau mana tentunya anaknya juga 2 lah paling ora ya. Tapi pada hari akhir atau HPL-nya itu sudah limit, bahkan sudah lebih dari seminggu kok tidak ono cempene. Ada cempenya ya sudah saya pasrah saja. Itu memang mungkin nasib atau bejo saya belum tiba pada diri saya. Mana urung rezeki ya, belum rezeki cara bahasanya. Oke, dari sekian banyaknya ekor kambing ini apakah ada ini Pak Sumar yang mau mungkin di penghujung konten ya ini sebagai penghujung konten, apakah ada yang mau jenengan krentek mau dijual? Ya ada Mas, tapi ini yang saya mau jual malah juga ada yang kecil. Oh yang kecil. Yang ini Pak Sumar. Kebetulan ini satu induk, itu anaknya 3 Mas. Oh anaknya 3. Iya. Ini anaknya salah satunya ini. Ini jantan Pak Sumar ya? Ini. Yang ini jantan. Ini jantan. Terus ini kan anaknya 3. Nah ini kalau mau ada yang seneng ini. Oh yang mana? Ini dari Trahnoto ini. Oh anak Noto. Anak Noto nih Pak Kandar. Iya. Oh, berarti Trah juga. Induknya ini Mas. Induknya yang ini. Induknya yang babon merah itu ya. Ini. Jadi 1 ekor induk ini 3 ekor yang 2 kepala merah dan 1 kepala hitam. Ini anak Noto semua. Anak Noto semua. Oh, gitu. Karena ini kembar 3. Oh gitu. Ini jantannya berapa, betinanya berapa ini? Itu saya mintanya 5.000 ini. Jantannya ini. Oke, berarti ini anak Noto, jantan ya? Iya, jantan. Jantan ini usia berapa bulan, Pak? Itu 3, baru 3 bulan itu. 3 bulan. Nah, wedhus mana telu kok awak iso bunder-bunder kok ini carane piye iki mau? Ya susu iki mau ya, Pak ya? Ya, tadi sudah saya uraikan tadi. Pertama memang kasih sayang, mangsane nusui saya susoni. Iya. Kemudian kalau pas panas itu memang saya mandiin, saya dusi itu. Iya, ayu-ayu wedok ya. Terus kalau pagi hari memang saya emong seperti bayi, seperti balita itu. Tak culke ke halaman, melayu ke sana kemari. Oh, iki lanangnya 2 ya, Pak? 2, Yang jantan ini merah ini jantan, ini juga jantan, ini betina. Ini yang betina. Tapi rata-rata kelasnya rata-rata ini ganteng-ganteng untuk yang jantan. Awak ini betul. Padahal kalau induknya ya cukupan ini. Tapi memang notonya itu yang agak bagus. Noto itu kan anak tembong. Iya, noto terus itu anak tembong. Babon ini masih model lama. Ini model lama dulu turunan dari Mbah Sabdono ini. Oh malah itu dari Mbah Sabdono? Dari Mbah Sabdono. Karena jenengan karo Mbah Sabdono saudara ya? Iya. Saudara nih Mbah Sabdono. Oke. Secara batin saya memang nyebutnya Mbah itu. Kalau secara lahir itu anak saya itu. Anak saya, oke gitu. Jadi ini yang mau dikeluarkan 1 ekor ini ya. Ya mudah-mudahan saja kalau ini nanti menjadi rezekinya Pak Sumar ya tentunya nanti ada teman-teman yang respon. Yang jelas kalau ini berbicara keranda, dari betinanya adalah keranda Sabdono dan dari jantannya ini adalah keranda dari Labas ya. Labas turun tembong ke Noto. Ini anak Noto. Nah, oke. Dan ini kambing ini istilahnya kalau teman-teman memahami kadangkala juga pingin sebenarnya teman-teman itu banyak Pak Sumari yang pingin beli kambing itu yang kerandah tapi ekonomis. Nah, saya pikir ini dari dua belah pihak kan, dua belah pihak ada kerandanya semua. Dan kebetulan ini juga ekonomis. Nah, ini barangkali nanti kalau ada teman-teman mungkin yang minat, boleh dong nanti kita sertakan nomor jenengan atau nomor putrane jenengan ya. Untuk karena
kita hanya sekedar kita memperlihatkan materi aja ke teman-teman. Tapi nanti kalau masalah urusan mau rembuk, mau nawar, mau negosiasi, mau apa, biar langsung ke jenengan aja. Oke. Kalau yang ini, yang di luar ini belum? Ini belum. Oh, ini kok cinta saya pada kambing ini kok beda ya. Ini ya ganteng, agak ada apanya ini. Calonnya ganteng juga. Iya ini. Ini apakah juga anak Noto? Ini putu Hammer. Oh, putu Hammer. Dari Mas Liwon itu. Oke. Putu Hammer ini. Dan ini rencananya mau digedek kayak gitu ya? Iya, rencana. Oke, berarti yang mau dijual itu satu. Kebetulan juga nanti kalau teman-teman ada yang itu terah tembong itu. Jadi Noto itu kan anak tembong ya? Iya, Noto itu anak tembong. Dan dari induknya memang dari Mbah Sabdono. Mbah Sabdono induknya. Oke, friend, gitu-gitu ya, gitu teman-teman ya. Artinya ini kebetulan malah tadi sebenarnya kita tidak membahas ke materi kambing, tapi wong dilalah ono sing arek ditokne ya. Ya sisan gawe gitu, barangkali nanti teman-teman juga ada yang minat. Oke, dan tentunya konten sore ini kita cukupkan karena kita sudah banyak belajar. Kita sudah banyak belajar dari beliau, kita sudah banyak belajar tentang justru ilmu hidup, bukan hanya sekedar ilmu beternak. Yang namanya kita antara naik urip karo urip harus memahami dan saling tresno, saling welas asih, artinya biar bisa berkesinambungan. Gitu ya Pak Sumar tadi ya. Wejangan jenengan, dan ini mudah-mudahan juga ada manfaat untuk teman-teman yang lain. Gitu ya, cukup ya. Oke, dan jangan lupa tentunya selalu dukung channel kami Kambing Kalising TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman ternak Indonesia. Selamat sore dan matur nuwun. Jalan berapa menit?